Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 TKJC. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Ya, Bu. Ya, Bagaimana Bu. kabarnya hari ini? Sehat. Baik. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, silakan untuk ketua kelas Pradana memimpin doa. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah pagi ini. Seluruhnya di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih Pradana telah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk materi hari ini yang kita bahas adalah mengenai bandwidth dan throughput. Untuk KD 3.6 pertemuan 2 adalah mengenai bandwidth dan throughput. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput? Risna? Bandwidth merupakan kecepatan yang dijanjikan, sedangkan throughput itu kecepatan yang keluar sebenarnya. Oh ya, oke. Oke, bagus sekali. Terima kasih Risna atas jawabannya. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya? Mau menambahkan jawaban Risna? Ya. Ya, Bu. Bandwidth merupakan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi data yang berfungsi mentransfer dari klien ke server yang dihitung dalam hitungan bit per second. Oke. Terima kasih Rido atas jawabannya. Oke, untuk KI masih sama, berada di 3.6, menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, kita sudah sampai di 3.6.3 dan 4.6.1. Oke, untuk minggu kemarin adalah 361 dan 362. Untuk IPK kali ini, yang pertama mengimplementasikan kebutuhan bandwidth setiap user. Yang kedua adalah mengevaluasi bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data. Dengan tujuan setelah mempelajari materi kali ini, peserta didik mampu mengimplementasikan kebutuhan bandwidth setiap user dengan tepat. Yang kedua, dapat mengevaluasi bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan teliti. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Risna dan Rido, bandwidth dapat diartikan sebagai besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang berfungsi dalam mengirimkan data dari server kepada klien pada hitungan bit per detik. Sedangkan throughput merupakan kemampuan yang sebenarnya dari suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Kalau minggu kemarin sudah saya jelaskan, bandwidth itu sebagai lebar dari jalan tol ya kalau dianalogikan, dan kendaraan yang lewat sebagai data yang lewat. Throughput itu adalah real time-nya, jadi bentuknya statis. Kalau misalkan bandwidth ukurannya hanya 2 meter atau berapa 100 kilobit per second ya, throughput itu adalah real time-nya, jadi pada detik keberapa kendaraan yang lewat berapa, panjang jalur datanya berapa, nah itu yang disebut dengan throughput. Jadi seringkali orang mengatakan throughput itu adalah kondisi bandwidth yang sebenarnya. Kemudian bandwidth yang ideal untuk user. Jadi bandwidth yang ideal untuk user itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bandwidth sebagai pembatas kecepatan transfer atau pengiriman data. Berarti kecepatan maksimalnya ada pembatasan. Misalkan di sini saya kasih contoh 100 kilobit per second, sehingga nanti ketika kalian mengirim data lebih dari 100 kilobit per second, maka akan terjadi gangguan. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, bandwidth digunakan sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim. Berarti jumlah maksimalnya itu ada pembatasan. Kalau sebelumnya kecepatan, yang selanjutnya ini adalah pembatasan jumlah data. Di sini saya kasih contoh pembatasan jumlah data hanya 10 giga.
Kalau kalian mengirim lebih dari 10 giga, maka biasanya akan ada notifikasi. Pernah mengalami seperti ini? Pernah. Oke. Untuk menghitung minimal setiap user. Nah, minimal setiap user itu tergantung dari kalian. Misalkan setiap user itu dibatasi hanya bisa mengakses 512 kilobit per second dikalikan dengan jumlah komputer. Jadi misalkan kebutuhan minimal setiap usernya adalah 512 dikalikan dengan jumlah komputer yang ada di lab 1. Misalkan di lab 1 ada 20 komputer. Berarti 512 dikalikan dengan 20 komputer. Maka akan ketemu bandwidth yang dibutuhkan di lab 1 itu berapa. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, kemudian QoS, Quality of Service. Jadi pengaturan bandwidth itu erat kaitannya dengan Quality of Service. Jadi kalau Quality of Service itu adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas minimal yang telah ditentukan. Nah, ini adalah pengertian dari QoS. Dengan parameter yang pertama adalah tentu bandwidth-nya. Kedua adalah throughput-nya. Bandwidth-nya berapa? Kemudian kalau sudah ketemu bandwidth, maka throughput-nya itu akan terhitung secara otomatis. Setiap berapa detik, maka jumlah data yang terkirim berapa. Kemudian yang ketiga ada jitter. Keempat paket loss. Kemudian latency. Selanjutnya, untuk manajemen bandwidth itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah limit, yaitu membatasi bandwidth sesuai dengan kebutuhan atau jumlah pengguna. Jadi misalkan kalian mau limit nih, bandwidthnya cuma senilai 512 hanya bisa digunakan di lab 1 aja, di lab 2 enggak bisa. Nah, itu bisa. Nah, ini kemudian grouping. Grouping itu juga sama. Jadi pengelompokan. Jadi untuk misalkan di lab 1 512, di lab 2 512, di lab 3 hanya 128. Nah, karena di lab 3 tidak terlalu membutuhkan koneksi internet untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah yaitu pembagian bandwidth, di mana jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth, maka penggunaan bandwidth dapat ditingkatkan dari limit yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah priority. Priority berarti apa? Menentukan prioritasnya dulu. Yang lebih penting yang sering menggunakan koneksi internet itu di ruang berapa. Nanti diprioritaskan bandwidth-nya diberikan lebih besar ukurannya. Nah, itu namanya priority. Oke, sekian untuk penyampaian presentasi hari ini. Untuk tugas selanjutnya ada di Google Classroom. Ini kalian sudah mengisi absensi ya tadi. Kelihatan di layar? Kelihatan belum? Kalau sudah mengisi absensi, kalian juga sudah mempelajari ini ya. Bahan ajar sudah dipelajari ya. Oke, silahkan untuk mempelajari ulang, kemudian lanjut mengerjakan soal-soal yang ada di sini di LKPD 3.6 pertemuan yang kedua. Oke, sebelum pertemuan hari ini saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Lukma atau Ridho? Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dari pengertian bandwidth dan throughput dulu, Bu. Bandwidth itu dapat diartikan sebagai besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Sedangkan throughput itu merupakan kemampuan yang sebenarnya dari bandwidth itu sendiri. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh Sukma. Oke, silakan Ketua Kelas Pradana untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih Pradana, terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti kegiatan web meeting pagi ini dengan lancar, dengan baik. Kalian juga interaktif. Sampai ketemu minggu berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, untuk pertemuan minggu berikutnya masih di KD 3.6, nanti fokus ke pembuatan laporan. Jadi untuk minggu depan tugasnya adalah membuat laporan sekaligus untuk presentasi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu ya. Tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.